Hai, hai, hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan salam ngeteh. Gak usah gue unjukin ya. Gue minum gini nontonnya balik lagi. Lo nontonnya siang-siang. Pengen lagi. Oke, jadi kemarin kan nonton si Farel yang ada di Bali ya. Dan nonton dari Koni Channel. Ya, kita harus apresiasi juga buat Koni Channel yang selalu ngikutin Farel, berusaha untuk menampilkan live-nya. Cuma emang kemarin tuh suaranya emang agak kurang ya. Bukan hanya karena diambil secara live dan juga pakai handphone, tapi memang agak kurang naik volumenya sedikit. Akhirnya gue penasaran, gue nonton di beberapa channel untuk yang di awalnya itu, yang di lagu awalnya, semuanya sama. Ada memang kualitasnya agak lebih bagus ya, itu di tempatnya Abel Meka, Batego Sydney. Jadi nonton di awal aja tuh, yang dengan lagu pertamanya dia. Itu sama, ada yang drop gitu kan, dan memang karena mic-nya. Dan di sini gue mau coba perlihatkan ya. Kita nonton sama-sama. Masalahnya ada di mana sih? Dan jawabannya kayaknya di sini kalau itu menurut gue ya. Jawabannya kayaknya di sini. Dan kita nonton dulu nih, coba kita lihat yang masih dari Koni Channel ya, karena di situ kelihatan banget ya. Jawabannya gue pikir ada di situ ya. Kita lihat lagi sebentar yang di Koni Channel, lalu nanti gue mau coba nonton yang di Abel Meka karena memang kualitas suaranya agak lebih bagus ya. Oke, intinya dua-duanya belum nonton sih, maksudnya belum full gue nonton videonya, cuma di awal saja. Secara keseluruhan belum. Nah, kita mau coba lihat yang di Koni dulu. Di sini ada clue-nya ya. Kenapa suara Farel itu kecil ya? Kayaknya itu deh. Coba nih kita lihat ya. Let's go, let's jump. Di Bali. Aduh. Salam lagi dong buat saudara kita yang ada di sini dari Banyuwangi. Nah, ini yang ngomong adalah yang main gitar kecil itu kan. Nah, suaranya bagus banget, gede banget. Nah, coba kita ulang lagi sebentar. Kita ulang lagi, kita dengerin dia ngomong. Aduh. Salam lagi dong buat saudara kita yang ada di sini dari Banyuwangi. Perhatikan, suaranya lebih kecil, bassnya nggak keluar, gitu kan, treble juga kecil, istilahnya. Pokoknya secara vokal itu kalah jauh sama yang main jadi yang suka teriak-teriak itu kan, dia juga oh yeah, itu dari mic-nya ini kecil suaranya. Oh sorry, gue ngambil dari Cakwer Channel, dari Cakwer Channel ya. Kalian bisa lihat juga, karena gue dapat info ini juga dari subscriber gue, bukan dari Koni. Yang kemarin gue nonton dari Koni Channel. Ini dari Cakwer kalau nggak salah ya, Cakwer. Sorry ya, maaf ya kalau salah sebut. Ada yang DM, bang sini lebih oke katanya. Secara pengambilan oke sih. Cuma memang karena dari depan jadi kurang maksimal juga secara kualitas suara ya. Perhatikan. Di situ Mas Wandra menukarkan mic-nya nih, lihat ya. Di sini momen dimana Mas Wandra menukarkan mic yang punya Wandra, karena Wandra suaranya juga bagus. Nah ini Wandra ngambil mic-nya, kasihkan ke Farel. Ditukar. Kalian perhatikan lagi. Di sini ada terjadi penukaran karena suaranya. Nah, Mas Wandra ngasihkan Farelnya, nah Farel kasih ke Mas Wandra. Ditukar. Dengar nggak suaranya Mas Wandra? Kecil banget. Jadi kayak suaranya Farel. Nih. Dengerin suaranya Wandra. Setelah tukar mic. Setuju nggak kalau Farel duet sama Farel ya? Soalnya kecil, mendem langsung. Nah, kita dengar Farel nih. Nanti kita pindah ke Abel Meka. Kecil banget suaranya. Itu yang terjadi sama Farel.
Nah, kita lihat sama Farel pas nyanyi di awal di bagian depannya. Nah, agak lumayan. Nih. Jadi mic yang dipakai Farel, settingan volumenya memang di mixernya mungkin lebih kecil. Jadi terjawab sudah, makanya di awal itu memang kurang maksimal gitu kan. Dan apalagi kalau ngambilnya dari depan, kualitas HP juga ngaruh sih ya. Punyanya Gus ini lebih baik mungkin ya secara kualitas handphonenya. Jadi terus juga dia adanya di belakang, di mana ada speaker yang tidak terlalu dekat banget gitu kan. Karena makin dekat kita dengan sumber volume, itu malah makin merusak karena ketahanan mikrofon handphone kita tidak kuat menerima suara yang terlalu besar. Jadi agak suka sember. Jadi semakin agak ada jarak sedikit dengan si speakernya itu malah lebih bagus. Kita coba nonton yang diambil mereka, lagu Mangku Buku. Let's jump. Di sini gue baru bisa melihat bagaimana jumlah penontonnya yang goks banget. Akhirnya agak lumayan mendengarkan suara Farel di sini agak lumayan gitu kan. Ya pertama ya tadi secara kualitas si alat rekamnya juga ya. Itu jadi di sini agak lebih besar juga suaranya ketimbang waktu pertama kali opening, ya maksudnya lagu pembuka dari Farel. Opening yang gue maksud adalah lagu pembukaan pertama yang oleh Farel itu yang kemarin kok jadi lupa gue. Pokoknya yang kedua itu juga masih jelek. Yang kedua itu full senyum. Yang pertama itu ntar dulu deh. Ini nih kalau ngeblank begini. Jadi di lagu pertama, lagu kedua itu drop banget suaranya. Baru di lagu ketiga ini oke. Si Faro juga tukar mic-nya. Oh, penontonnya goks ya, rame banget ya. Oh, ternyata serame itu. Dan temen gue si Ujang Halu ada di sana juga, dia nonton dia. Oh, ini Faro yang ambil partnya, oke. Ya, Faro latihan lagi untuk vokalnya ya. Karena masih Faro bisa nyanyi, bagus ya. Suaranya juga bagus maksudnya. Cuma untuk secara teknik vokalnya dia harus asal lagi. Karena kalau di Farel ini memang udah basicnya udah bagus. Terus dia juga sepertinya Farel ini juga terus belajar kalau gue lihat sih cara bernyanyi itu makin meningkat. Permainan vibranya, permainan cengkoknya itu semakin ngeri gitu. Di tiap lirik itu dia pasti ada teknik vokal yang dia masukkan. Jadi kalau kalian dengarkan satu lirik aja, satu bait lirik kalimat, itu ada beberapa teknik yang dia masukkan. Yang sudah pasti ada permainan crescendo. Crescendo itu yang pertama nyanyi pelan, terus dia naik set gitu kan. Terus ada juga permainan vibranya Farel juga. Wah, oke. Terus ada cengkokan yang memang unik, yang cuma Farel punya gitu. Kalau gue sih lihat dari beberapa penyanyi cuma Farel punya. Cengkokan itu beda, karena memang cengkokan itu tiap penyanyi biasanya memiliki keunikan tersendiri. Antara misalkan Lesti dengan ada tuh yang dari Sulawesi, itu beda banget gitu kan. Jadi dia punya
punya apa ya, punya ciri khas terkait dengan cengkok juga. Tuh enak si liriknya. Lekas mandi. Ya. Ini dia tuh ada apa ya, teknik vokal yang ditanam itu yang menjadi kenapa lagu-lagu yang dibawakan Pharrell itu menjadi lebih lebih dapat ya, karena ada rasa yang dia berikan di dalam tiap lirik atau tiap lagu. Dia punya ada apa ya, menaruh rasa di situ. Mantap ya. Nah ini malah si Pharrell yang mendem nih suaranya. Suaranya malah kecil nih. Wah enak ya malam ini. Pelajaran. Dan selain permainan vibra atau permainan cengkok, kalau di pop itu riff and runs ya, yang lirik tuh jadi keriting gitu. Itu riff and runs kalau anak pop ya, anak pop itu dia nyebutnya riff and runs. Kalau di dangdut itu kita sebutnya cengkok. Tapi permasalahannya anak pop itu nggak semuanya bisa cengkok. Tapi anak dangdut itu kalau dia benar-benar mampu berkonsentrasi, dia bisa bermainkan teknik riff and runs gitu. Cuma memang biasanya suka ke bawah ya, kalau orang biasa suka nyanyi dangdut itu biasanya agak ke bawah. Cengkoknya ini kadang-kadang suka muncul secara tiba-tiba karena masalah cara kebiasaan bernyanyi. Dan untungnya si Pharrell ini agak lebih off-serve ya, dia tuh lebih tidak hanya dangdut, dia bisa loncat-loncat kemana-mana. Dan mudah-mudahan seperti itu terus ya. Jadi dia tidak terpaku kepada salah satu genre musik gitu kan. Dia bisa beberapa genre musik karena masa depannya Pharrell ini masih panjang. Dia bisa menjadi benar-benar menjadi seorang koplowan, koplowan. Orang nyanyikan koplo gitu kan. Atau dia bisa jadi menyanyi yang lagi apa ya, misalkan ngepop gitu kan, atau ngerock, kita nggak tahu karena perubahan suara Pharrell juga masih bisa berkembang lagi nantinya. Ini kayak lagi ngomong malah si Pharrell, kayak ngomong si Pharrell di sini. Gue kemarin sempat nonton juga apa ya, di awal-awal ya, waktu sama di Koni itu gue nonton sebelum Pharrell muncul ya. Gue nonton dulu sampai lagu pertama Pharrell gue nonton, dan memang pecahnya kalau gue lihat memang di Pharrell sini. Goyang semua itu orang tuh. Sikat rel. Oh ini si Faro. State act-nya oke ya, semakin pede, semakin kesini Pharrell ini semakin pede ya. Kalian bisa lihat deh perkembangan waktu pertama awal-awal Pharrell live gitu kan, dia bener-bener di tengah gitu kayak yang takut gitu kan, mungkin ngeliat jutaan orang gitu di depan, ribuan orang gitu. Ya untuk pertama kali ya gitu kan, dengan dihadiri banyak orang dan semua mata itu memandang ke Pharrell. Itu kelihatan dulu tuh ya cuma di tengah aja panggung, dia bahkan nggak bergerak kalau dulu tuh. Gue inget banget waktu acaranya TV dari Global ya, kalau masalah Global TV dulu konser pertama itu dia di tengah gitu. Dan sekarang state act-nya mulai berkembang, kepercayaan dirinya juga gue suka, cara berpakaian juga asik gitu kan. Dan dia di sini berinteraksi dengan masyarakat. Karena masalahnya kalau live itu menurut gue adalah yang ditunggu-tunggu penonton, selain dari suaranya tapi juga state act-nya. Orang pengen lihat bagaimana state act-nya dan bagaimana berinteraksi dengan penonton, dan ini dilakukan oleh Pharrell.
which is good Pharrell. Ini salaman. Wah, kena kumpul keluar. Semuanya happy ya, Mas Wandra juga kelihatan happy. Gue nonton di awal-awal memang ya soul lah ya gitu kan. Openingnya gue juga nggak tahu itu siapa penyanyi yang wanita, nggak begitu paham ya, karena nggak terlalu mengikuti. Dan memang puncaknya memang di Pharrell gitu. Acara ini puncaknya di Pharrell. Lihat semua orang joget. Ketiban nih Pharrell, kecil suaranya. Satu kecil, kedua apa ya, range-nya si Pharrell belum selebar si Pharrell ya. Lengkingannya sebenarnya harusnya bisa lebih melengking Pharrell ya. Cuman dia nggak tahu, dia masih belum lepas. Kalau di lagu-lagu tuh gue lihat dia belum terlalu lepas gitu kan. Ya, si Pharrell ini sudah lepas ya, udah lepas gitu. Dia kalau nyanyi tuh bleng, karena memang suara juga bagus ya. Ini suaranya ya kembali lagi di mic ya. Poinnya adalah di mic. Kalau gue melihat di situ, ini pun sebenarnya masih kurang naik yang dipunya. Harusnya yang dikasih yang punya tadi tuh yang main gitar apa ya, ukulele ya, gitar kecil itu. Kalau dikasihin ke dia, ke Pharrell yang punya dia, itu akan lebih bagus menurut gue ya. Yang dikasihnya punya Mas Wandra. Nah Mas Wandra aja sendiri begitu tuh sama Pharrell tadi kalian nonton sendiri kan, drop langsung suaranya kecil, nggak kedengeran gitu. Kecil memang si mic-nya. Oh my god. Sayang banget. Sikat rel kayak lagi. Asik. Ya, well, tidak sih kayak gitu. Gue cuma penasaran aja kenapa sih problemnya dari mana, dan ya akhirnya penasaran gue nonton, dan banyak kalian kan yang komen, bang coba di sini lebih bagus bang. Iya memang agak lebih bagus dia, Abel Meka seperti kalian nonton ini agak lebih bagus ya, tapi memang tidak mengurangi terkait masalah di mana ada masalah mikrofon yang memang tenggelam. Gue nontonin di Abel Meka juga, memang suaranya agak lebih jernih, tapi memang lebih drop dari musiknya. Kalau menurut gue, kembali lagi ini menurut pribadi gue ya, beda pendapat boleh, jangan sampai jadi musuhan. Beda pendapat kalian marah-marah ya. Berpendapat boleh, dan ya kembali lagi, even dimanapun, terkadang sesuatu hal yang sudah dipersiapkan itu kadang tetap saja ada aja yang miss tuh ada saja gitu kan. Jadi ya the show must go on, dan perubahan atau perbaikan itu selalu harus dilakukan gitu kan. Jadi ya kita nikmati saja show-nya Pharrell kemarin. Ya kembali lagi yang gue bilang, kadang kita membuat rencana sepertinya sudah oke banget, tapi begitu hari hanya atau pada saat kita mau pentas apa segala macam, terjadi masalah, dan itu human error ya, itu human error. Dan ya kita support terus ya, tetap support. Terima kasih juga Mas Wandra sudah collaboration lagi dengan Pharrell, dan juga teman-teman warga di Bali. Terima kasih buat supportnya nonton Pharrell. Dan ya terlepas ada miss terkait dengan permasalahan sound system, overall sih menurut gue ya tetap kita support acara-acara seperti ini, karena dengan begini Pharrell nih akhirnya bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Well, I think that's it guys. Thank you so much for watching me. Sampai ketemu di video gue yang lainnya. Saya siap buat kalian semua. So it's a wrap. Bungkus.